Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah saya akan membahas soal makharijul huruf, yang mana makharijul huruf ini wajib bagi setiap penuntut ilmu Al-Quran, penuntut ilmu Al-Quranul Karim untuk mempelajarinya. Adapun makhrajul huruf itu adalah jama' dari makhraj, yaitu adalah tempat keluarnya huruf. Mahallu khurujil harfi ay zuhuruhu alladhi yanqati'u 'indahu sautun nutqi bihi fatamayyazu bihi an ghairihi. Tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafaz atau pengucapan yang dengannya dibedakan suatu huruf dengan huruf lainnya. Yaitu huruf-huruf di sini adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Cara mengetahui makharijul huruf yang pertama yaitu taskinul harf. Taskinul harf atau mensukunkan huruf, kemudian memasukkan huruf yang berharakat sebelumnya. Contohnya misalnya huruf ta, ab. Cara kedua tasydidul harf, yaitu mentasydidkan huruf kemudian memasukkan huruf yang berharakat sebelumnya. Misalkan atha, abba, jadi hurufnya ditasydidkan. Atha, abba, huruf ba-nya ditasydidkan, huruf ta-nya ditasydidkan. Tatkala mengucapkan huruf hijaiyah dengan dua cara tersebut, kita merasakan suara kita tertahan pada sebuah tempat, maka disitulah makhraj hurufnya. Saya ulangi, tatkala mengucapkan huruf hijaiyah dengan dua cara tadi, yang pertama disukunkan, yang kedua huruf keduanya yang disukunkan, yang pertama tadi, yang kedua huruf yang keduanya ditasydidkan, ya. Jadi kita merasakan suara kita tertahan pada sebuah tempat. Nah, maka disitulah makhraj hurufnya. Ya ikhwah, adapun untuk mengetahui huruf mad, masukkanlah sebelumnya huruf apa saja yang diberi harakat yang sesuai. Kemudian perhatikanlah bahwa ia akan berhenti manakala hawa atau aliran udara berhenti dari rongga mulut. Maka ini artinya ia tidak memiliki tempat seperti huruf-huruf yang lain. Pentingnya mempelajari makhraj huruf. Al-Imam Abu Ja'far Ibnul Badjisi berkata, wa ana usi taliba bihifzi makharijil hurufi wa sifatiha. Aku berwasiat kepada penuntut ilmu untuk menghafal makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Atau Syekh Muhammad Maki Nasr berkata, i'lam anna hadzal baba min ahammi abwabit tajwid fayajibu an ya'tani biitqanihi kullu man arada an yaqra'al Qur'anal Majid. Ketahuilah bahwa bab ini termasuk bab tajwid yang terpenting. Maka bagi setiap orang yang ingin membaca Al-Quranul Majid
wajib memperhatikannya, yakni dengan menyempurnakannya. Nah, pendapat ulama Alamuddin As-Sakhawi berkata, lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizan. Huruf memiliki timbangan, maka jangan Anda melebihkan dan jangan Anda mengurangi timbangannya. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pernyataan para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa mempelajari huruf sangat penting bagi para penuntut ilmu tajwid. Di samping itu pentingnya mempelajari makhrajul huruf ada beberapa poin. Pertama, menjaga kitabullah dari pengaruh lahjah atau dialek yang sangat berpengaruh pada perubahan bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Dan di antara pengaruh perubahan tersebut adalah lahjah yang mengubah huruf qaf menjadi huruf ghain. Nah, misalnya al-qadar menjadi al-ghadar, itu tidak dibolehkan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, jadi huruf ghain, huruf qafnya. Kedua, lahjah yang mengubah huruf dad menjadi dha. Misalnya dhalli menjadi dhalli. Yang ketiga, lahjah yang mengganti huruf tha menjadi sin. Yalbathun menjadi yalbasun, sin jadi sin. Misalnya dalam surah Ad-Duha misalkan fahaddits dibaca fahaddis. Nah, jadi huruf sin. Menjaga kitabullah dari lahan dan tahrif yang menyebabkan perubahan makna dan kerusakan pada makna fungsi sebuah kata. Ya, mengenal huruf-huruf mutajanis, mutaqarrib dan mutaba'id guna mengetahui sebab ada atau tidak adanya idgham. Mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifatnya merupakan inti bahasan tajwid yang utama bagi setiap qari Al-Quran. Ya, jumlah makharijul huruf ada perbedaan pendapat di sini ya ikhwah. Pendapat pertama ada 29 makhraj. Para ulama yang berpendapat ini mengatakan bahwa setiap huruf memiliki makhraj yang bisa dibedakan dengan yang lainnya. Sebab jika tidak demikian, huruf-huruf tersebut akan bercampur satu dengan yang lainnya. Pendapat kedua yaitu 17 makhraj. Ini adalah pendapat Al-Khalil bin Ahmad rahimallahu ta'ala, kemudian diikuti oleh para muhaqqiqin, antara lain ada Al-Hafidh Ibnul Jazari rahimallahu ta'ala. Ya, makhraj-makhraj tersebut tercakup dalam 5 tempat makhraj secara umum global, yaitu, nah ini kita bahas ikhwah, ada bagian makhraj ya, ada 5 tempat makhraj ya. Kita bahas yang pertama, al-jawf. Al-jawf adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Padanya ada satu makhraj. Yang pertama al-jawf. Yang kedua al-halq, tenggorokan, yaitu tenggorokan padanya ada 3 makhraj. Yang ketiga al-lisan, padanya ada 10 makhraj. Yang keempat asy-syafatan atau 2 bibir, padanya ada 2 makhraj. Yang kelima al-khayshum atau rongga hidung, padanya ada 1 makhraj. Jadi keseluruhannya ada 17 makhraj. Adapun pendapat yang ketiga 16 makhraj. Ya, pendapat ini dinyatakan oleh Sibawaihi, Makki, Ad-Dani dan Asy-Syatibi rahimallah. Mereka menggugurkan makhraj al-jawf, kemudian memasukkan 3 hurufnya pada tempat-tempat yang lain seperti alif. Mereka menjadikan huruf ini sama makhrajnya dengan hamzah ya, yang ada pada pangkal tenggorokan. Ya, mat, mereka masukkan pada ya yang berharakat pada pertengahan lidah, dan waw, mat, mereka masukkan pada waw berharakat pada makhraj asy-syafatan. Ini yang berpendapat 16 makhraj. Pendapat yang keempat 14 makhraj. Al-Farra, Qutrub dan Al-Jarmi memegang pendapat ini. Mereka melakukan 2 hal. Pertama dengan menggugurkan makhraj al-jawf seperti ketentuan pendapat ketiga. Kedua dengan menjadikan 3 huruf dalam 1 makhraj, yaitu lam, ra dan nun. Ya, dari 4 pendapat di atas,
dijadikan pegangan banyak ulama, ya. Jadi yang paling masyhur yang dipegang oleh para ulama yaitu pendapat kedua yang mengatakan yaitu makhrajul huruf dari 17 makhraj. Ya, ada 17 makhraj, pendapat yang kuat, ya. Baik, kita bahas di sini ya ikhwah. Pertama, al-jawf. Al-jawf menurut bahasa adalah al-khala'u, tempat yang kosong atau rongga. Adapun menurut istilah adalah mantiqut tajwifi al-halqi wat tajwifi al-halqi wat tajwifi al-famawi, yaitu daerah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Al-jawf ini adalah satu makhraj yang keluar darinya 3 huruf mad. Yang pertama, alif yang sebelumnya huruf berharakat fathah, alif yang sebelumnya berharakat fathah, waw sukun yang sebelumnya huruf berharakat dhammah, ya sukun yang sebelumnya huruf berharakat kasrah. Imam Ibn al-Jazari berkata, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Huruf alif makhrajnya dari al-jawf, begitu juga dua saudaranya semuanya huruf mad yang pengucapannya berhenti di udara, ya. Misalkan al-jawf qala jaa iyyaka ya ayyuha dara, itu alif yang sebelumnya berharakat fathah. Waw sukun yang sebelumnya huruf berharakat dhammah, qumu yaqulu qu tasumun wabtaghu. Yang ketiga, ya sukun yang sebelumnya huruf berharakat kasrah, Isa qila ji'a yuridu rahim, ya. Ikhwah, apabila huruf yang keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut, ya, kita harus sepakat di sini jangan sampai al-jawf, ya, keluarnya dari al-khayshum. Misalnya qala, nah, jadi jangan sampai karena hidung suaranya, ya, jangan sampai keluarnya dari pangkal hidung. Qala jaa, nah itu salah ya ikhwah. Atau iyyaka, tapi yang benar adalah iyyaka. Al-jawf keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan dan rongga mulut, maka harus keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, jadi jangan sampai keluar dari rongga dari pangkal hidung, ya ikhwah. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, al-jawf. Bismillah, la al-jawf. Ar-Rahman al-jawf, Him al-jawf. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Qur'anul Karim yang keluar dari al-khayshum atau pangkal hidung. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan sampai seperti itu ya ikhwah, karena makhraj hurufnya tidak tepat, ya, tempat keluarnya. Al-jawf yang sebenarnya keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut malah keluar dari rongga hidung. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembukaan dari pelajaran makhrajul huruf. Insyaallah nanti video selanjutnya, ya, akan saya lanjutkan, yaitu al-halq, yaitu tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Semoga yang sedikitnya ada manfaatnya. Sama-sama kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat dan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.